tahun 2021? Ekonomi akan membaik, juga hal terkait dengan kesehatan, terutama pandemi COVID-19. Ya. Kami juga berharap penanganannya lebih baik dan kasusnya bisa lebih menurun. Dan kami juga berharap secara umum perkembangannya ke depan akan menjadi lebih baik dan ini akan mempengaruhi seluruh aktivitas dan penyelenggaraan kinerja pemerintahan, baik di aspek politik juga di aspek ekonomi. Untuk rilis yang pertama, berkenaan dengan perkembangan indeks harga konsumen sepanjang bulan Desember tahun 2020, dari 90 kota IHK di Indonesia, ini mencatat 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Dari 87 kota yang mengalami inflasi, itu tertinggi terjadi di Gunung Sitoli yang mencapai 1,87%. Dan inflasi terendah itu ada di Tanjung Selor, ini ada di Kalimantan Timur, mencapai 0,05%. Sedangkan untuk deflasi yang terbesar itu ada di Luwu sebesar 0,26% dan deflasi terkecil itu ada di Kota Ambon sebesar 0,07%. Dan untuk 29% dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,5583. Selanjutnya yang memiliki inflasi cukup tinggi diantaranya adalah untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,15% dengan andil terhadap inflasi 0,0305. Selanjutnya ada di kelompok pengeluaran kesehatan itu mengalami inflasi 0,11% dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,0036%. Untuk kelompok yang lainnya dari 11 kelompok pengeluaran itu memiliki angka inflasi yang lebih rendah dibanding kelompok-kelompok pengeluaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi itu diantaranya untuk kelompok pengeluaran yang ke-11, yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya, itu mengalami deflasi 1,02 dengan andil terhadap deflasi 0,0667. Yang berikutnya ada pengeluaran di transportasi, itu mengalami deflasi 0,98%, dengan andil terhadap deflasi 0,1048. Dan yang ketiga adalah kelompok pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki, itu inflasi sebesar 0,01 dengan andil terhadap deflasi 0,0003. Dengan demikian secara keseluruhan
inflasi pada bulan Desember tahun 2020 itu tercatat 0,42%. Dan selanjutnya, kalau ingin mengamati secara lebih detail, lebih rinci berkenaan dengan tingkat inflasi tahun kalender, juga inflasi secara year on year, menurut kelompok pengeluarannya bisa diamati di kolom 4 dan kolom 5. Ya. Nah, selanjutnya kita akan maju terkait dengan perkembangan tingkat inflasi Kota Mataram dan Kota Bima. Kita tampilkan series 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2019, dan 2018. Dari gambaran dua kota ini bisa dilihat yang tahun 2020 itu direpresentasikan oleh line chart yang berwarna kuning, sedangkan untuk tahun 2019 itu direpresentasikan oleh line chart yang berwarna merah, ya. Dan yang berwarna biru itu adalah representasi dari inflasi sepanjang tahun 2018. Saya kira kita maju untuk yang tingkat inflasi gabungannya. Dari slide ini bisa kita amati sepanjang tahun 2020 itu telah terjadi deflasi sebanyak 6 kali dan inflasi juga sebanyak 6 kali. Dan kondisi ini menggambarkan bahwa inflasi di tahun 2020 ini relatif lebih rendah dibandingkan inflasi sepanjang tahun 2019 dan 2018 oleh karena 6 bulan dari 12 bulan sepanjang tahun 2020 ini telah terjadi deflasi. Dan di sini pun juga sudah tergambarkan betapa dampak dari pandemi COVID-19 itu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat yang direpresentasikan oleh 6 kali terjadinya deflasi sepanjang tahun 2020. Kalaupun 6 kali juga terjadi inflasi sepanjang tahun 2020, nampaknya inflasi yang terjadi itu tidak lebih besar dibandingkan inflasi-inflasi bulanan yang terjadi pada tahun 2019 maupun 2018. Yang kami catat di dalam perjalanan perkembangan harga-harga itu hanya di bulan Januari 2020 yang inflasi kita gabungan dua kota Mataram dan Mataram dan Bima itu mencatatkan angka inflasi yang tertinggi, yaitu mencapai 0,55%. Sedangkan di tahun 2019 hanya mencatatkan 0,51% inflasi, juga pada Januari 2018 terjadi inflasi 0,47%. Dan selanjutnya inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini angkanya tidak lebih tinggi dibanding bulan-bulan pada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira kita bergeser lagi. Berikut ini disajikan perkembangan tingkat inflasi gabungan. Yang pertama ini series tahun kalender dan yang kedua adalah year on year. Ya. Di sini pun juga nampak perkembangan inflasi deflasi sepanjang tahun 2020 direpresentasikan oleh line chart yang berwarna kuning, baik tahun kalender maupun year on year. Dari slide ini juga nampak bahwa dari ketiga line chart ini, line chart yang berwarna kuning itu posisinya berada di paling bawah.
dari 2 tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa memang perkembangan harga-harga sepanjang tahun 2020 itu relatif lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dan itu tercatat untuk year on year itu sepanjang bulan dalam tahun 2020 dan untuk tahun 2020 dengan penghitungan inflasi tahun kalender itu tercatat kurang lebih ada 3 bulan, ya. Ada 3 bulan yang inflasi gabungannya itu melebihi 2 tahun sebelumnya, yaitu ada di tahun 2020 bulan Januari dan yang berikutnya itu ada di bulan Februari. Ya, terutama ini lebih tinggi dibanding 2019 ya. Demikian halnya dengan Maret ya. Walaupun dia berada di bawahnya tahun 2018 ya. Dan setelahnya itu dari mulai April sampai dengan Desember itu selalu berada di bawah kalau kita bandingkan dengan data 2019 maupun data 2018. Nah, berkaitan dengan inflasi akan kami tampilkan di 2 kota ini 5 komoditi utama yang memberikan sumbangan paling besar terhadap inflasi, juga 5 komoditi utama yang memiliki sumbangan terhadap deflasi atau terjadi deflasi. Yang pertama untuk Kota Mataram, ini penyumbang inflasi tertinggi itu adalah cabai rawit ya dengan andil 0,1468. Yang kedua daging ayam ras dengan andil 0,1224. Yang ketiga bawang merah dengan andil 0,0680 dan yang keempat cabai merah 0,0665. Dan yang berikutnya telur ayam ras itu dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,0567. Sedangkan hal yang sebaliknya untuk di Kota Mataram, 5 komoditi utama yang memiliki andil terhadap deflasi atau terjadi penurunan harga, diantaranya adalah angkutan udara. Ya. Angkutan udara dengan andil terhadap penurunan deflasi yaitu mencapai 0,1013. Yang kedua, komoditi emas perhiasan dengan andil 0,0556. Yang ketiga adalah mobil dengan andil 0,0450. Yang keempat itu komoditi jeruk dengan andil 0,0277. Dan yang kelima adalah ayam hidup dengan andil terhadap penurunan harga atau deflasi 0,0273. Selanjutnya untuk Kota Bima, 5 komoditi utama yang memiliki penyumbang dominan terhadap inflasi diantaranya adalah daging ayam ras dengan andil 0,1111. Yang kedua tomat dengan andil 0,1098. Yang ketiga cabai rawit dengan andil 0,0498. Dan yang keempat bawang merah dengan andil 0,0433. Serta cabai merah dengan andil 0,0264. Selanjutnya untuk 5 komoditi utama yang mengalami penurunan atau mengalami deflasi, diantaranya adalah kacang panjang dengan andil 0,0738, emas perhiasan dengan andil 0,0633, ikan bandeng 0,0205, udang basah itu dengan andil 0,0199, serta daun kelor itu dengan andil 0,077. Selanjutnya kalau kita gabungkan dari 2 komoditas di 2 kota tadi, 5 komoditi utama yang memberikan
sumbangan tertinggi terhadap inflasi dan andilnya diantaranya adalah cabai merah dengan andil 0,1347, daging ayam ras dengan andil 0,1200, tomat dengan andil 0,0780, bawang merah dengan andil 0,0639, cabai merah dengan andil 0,0622. Nah, sedangkan untuk 5 komoditi utama gabungan yang memberikan atau yang mengalami penurunan harga atau deflasi beserta dengan andilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emas perhiasan dengan andil 0,0651, angkutan udara dengan andil 0,0554, mobil dengan andil 0,0340, jeruk 0,0250 dan ayam hidup dengan andil 0,0235. Selanjutnya dapat juga kami jelaskan dari 11 kelompok pengeluaran yang memiliki andil terhadap inflasi. Di antaranya adalah untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, itu inflasinya sebesar 1,79%. Dan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap inflasi, terutama yang sumbangannya relatif besar, diantaranya adalah cabai rawit, ada daging ayam ras, ada tomat, ada bawang merah, dan ada cabai merah. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki itu terjadi deflasi yaitu sebesar 0,01. Itu komoditinya adalah jaket pria. Yang ketiga, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu memberikan inflasi 0,15%. Komoditinya diantaranya adalah bahan bakar rumah tangga, ada pasir, ada cat tembok, ada batu bata atau batu tela, dan seng. Kelompok pengeluaran yang keempat yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, itu terjadi inflasi 0,01. Komoditi yang utama menyebabkan inflasi sebesar 0,01 tersebut diantaranya adalah sabun deterjen, ya, bubuk maupun cair. Kulkas, ya, ada lemari es, kulkas atau lemari es, ada pengharum cucian atau pelembut cucian, ada bola lampu, dan kursi. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang kelima terkait dengan kesehatan, itu inflasinya mencapai 0,11%, komoditinya diantaranya adalah obat gosok. Kelompok pengeluaran yang keenam terkait dengan transportasi, ini terjadi deflasi atau terjadi penurunan harga sebesar 0,98%, dan komoditi yang menyebabkan atau memberikan sumbangan sehingga terjadi deflasi 0,998% itu diantaranya adalah angkutan udara, ya, angkutan mobil, ada tarif kendaraan roda 2 online, juga tarif kendaraan roda 4 online, dan harga ban luar kendaraan bermotor. Untuk kelompok yang ketujuh, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, di mana di sana terjadi inflasi 0,09. Ini komoditinya adalah televisi berwarna dan printer, ini mengalami kenaikan harga. Untuk pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pengeluaran untuk pendidikan, ini tidak mengalami perubahan harga. Sedangkan pada kelompok pengeluaran yang ke-10, yaitu penyediaan makan dan minum atau restoran, ini ada kenaikan terutama di komoditi pizza. Ya. Dan yang ke-11, ini kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, itu terjadi deflasi 1,02%.
komoditi yang memberikan sumbangan terhadap terjadinya deflasi, diantaranya adalah emas perhiasan, ada sabun mandi, ada pembalut wanita, ada sampo, dan ada hand body lotion. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan indeks harga konsumen selama bulan Desember gabungan maupun secara terpisah dari dua kota yang ada di NTB, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima. Selengkapnya Bapak Ibu juga teman-teman media bisa melihat secara detail dan lebih rinci serta rigid di bahan rilis yang akan segera kami upload setelah rilis pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan bergeser dengan rilis NTP atau nilai tukar petani. Nilai tukar petani sepanjang bulan Desember tahun 2020 ini secara umum mengalami penurunan tipis 0,04% secara month to month. Kabar gembiranya walaupun mengalami penurunan tipis 0,04%, tetapi levelnya NTP 2020 itu lebih baik dibandingkan dengan level NTP 2019. Itu nampak dari line chart yang warna biru, ya, yang posisinya itu berada di atas line chart yang berwarna kuning kecoklatan, ya. Karena yang kuning kecoklatan itu adalah gambaran NTP tahun 2019. Selanjutnya kalau kita ingin melihat ke NTP menurut subsektor, ya, NTP untuk subsektor tanaman pangan ini mengalami penurunan 0,22%, ya. Dan horti ini mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu 2,87%. Tanaman perkebunan juga mengalami penurunan 0,66%. Dan peternakan juga turun 0,88%. Perikanan secara total naik 0,35%, tetapi kalau kita lihat lebih rinci, untuk nilai tukar nelayannya itu mengalami peningkatan 0,68%, namun untuk budidayanya itu mengalami penurunan 0,85%. Sehingga secara total dan secara month to month NTP 2020 di bulan Desember itu mengalami penurunan tipis 0,04%. Selanjutnya kalau kita bandingkan dengan nilai tukar usaha pertanian, ya, adalah hal yang sebaliknya. Kalau di nilai tukar usaha pertanian ini justru mengalami peningkatan 0,36% secara month to month. Secara level dia lebih baik dibanding 2019 dan untuk bulan Desember ini juga mengalami peningkatan dibanding bulan November yang lalu. Dan kalau kita amati secara subsektor, justru di subsektor tanaman pangan ini secara NTP meningkat lebih tinggi dibanding NTP tadi, yaitu dengan peningkatan 3,13%. Untuk tanaman perkebunan rakyat ini turun 0,11%, peternakan juga turun 0,54%, untuk perikanan secara umum meningkat 0,61%, dan nilai tukar nelayan
itu naik 0,91%, sedangkan budidaya itu mengalami penurunan 0,48%. Jadi gabungan dari kesemuanya ini masih terjadi kenaikan sebesar 0,36% secara month to month atau Desember kita bandingkan terhadap November tahun 2020. Kita bergeser lagi berkenaan dengan indeks harga konsumen di pedesaan. Di pedesaan ini terjadi inflasi 0,90%. Ya. Tadi kalau di harga konsumen itu inflasi tercatat 0,42%, yang itu representasi di konsumen perkotaan, sedangkan untuk konsumen pedesaan itu terjadi inflasi 0,90%. Secara umum, dari 11 kelompok pengeluaran di pedesaan ini mengalami inflasi. Dan yang tertinggi itu ada di inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau itu yang mencapai 1,47%. Yang kedua adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan inflasi 0,32%. Selebihnya terjadi inflasi yang tidak lebih tinggi dari angka yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan hanya ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu deflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya kita akan bergeser ke remitansi. Remitansi ini terakhir kita potret di bulan November 2020, dan secara total sampai dengan bulan November angka remitansi di NTB mencapai 1,12 triliun. Secara total. Namun kalau kita lihat secara bulanan, terutama di bulan November, ini bisa kita lihat ya, antara remitansi yang dikirimkan melalui kantor pos maupun Bank Indonesia. Ya. Ini dari total remitansi 1,12 triliun itu, ternyata yang dikirimkan melalui Bank Indonesia itu ada 28,19 miliar, dan yang lewat kantor pos itu tercatat 68,82 miliar, itu di kondisi bulan November. Ya. Bulan November. Selanjutnya, kita akan bergeser ke remitansi yang dikirimkan melalui Bank Indonesia di bulan November tahun 2020, yaitu yang secara total sebesar 28,19 miliar, ya. Dikirimkan dari Saudi Arabia itu sebesar 40,56%. Ya. Selanjutnya dikirimkan dari Uni Emirat Arab itu kurang lebih 11%.
dan gabungan dari negara-negara lainnya itu kurang lebih 44,90%. Dan kemana saja itu dikirimkan atau ke kabupaten kota mana saja di wilayah Nusa Tenggara Barat, bisa dilihat di slide sebelah kanan. Ya. Ternyata sebagian besar itu dikirimkan ke kota Mataram, itu kurang lebih mencapai 46%. Yang berikutnya itu dikirimkan ke Sumbawa, tercatat 33,73%, dan dikirimkan ke Bima itu kurang lebih 16%. Juga yang ke Lombok Tengah itu tercatat 2,4%, serta ke Lombok Timur 1,05%, dan Dompu itu 0,17%. Sedangkan remitansi yang dikirimkan melalui kantor pos selama bulan November 2020 itu yang mencapai kurang lebih 63,82 miliar rupiah. Dikirimkan ke Lombok Timur itu kurang lebih 23%. Dikirimkan ke Lombok Tengah itu tercatat 25%. Dan dikirimkan ke Kabupaten Sumbawa ini kurang lebih 13%, dan yang ke Sumbawa Barat kurang lebih 12%. Sementara untuk kabupaten kota yang lain itu dengan persentase yang lebih kecil atau lebih rendah dibanding kabupaten kota yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya. Terkait dengan NTP dan remitansi, selengkapnya juga bisa dilihat di bahan rilis yang nanti akan kami upload setelah rilis hari ini. Kita akan bergeser lagi ke rilis terkait dengan statistik pariwisata. Statistik pariwisata ini akan kami sajikan untuk data terakhir di bulan November 2020. Ya. Gambarannya seperti ini untuk gambaran hotel berbintang. Tingkat penghunian kamar hotel selama bulan November tahun 2020, kalau kita hitung secara man-to-man, ini mengalami peningkatan 2,81%, yaitu jumlah penghunian kamar hotel atau TPK bulan November dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2020. Sekali lagi mengalami peningkatan 2,81%. Namun demikian kalau kita komparasikan dengan tahun sebelumnya, ini mengalami penurunan 8,01 persen poin. Sedangkan untuk hotel non-bintang secara man-to-man, ya, November 2020 ke Oktober 2020 ini juga mengalami peningkatan 2,78 persen poin. Namun kalau kita komparasi dengan tahun sebelumnya, ini juga mengalami penurunan 9,38 persen poin. Selanjutnya untuk perkembangan tamu menginap sepanjang bulan November 2020. Ini kita pisah-pisah atau pilah-pilah untuk tamu dalam negeri dan tamu luar negeri. Secara man-to-man untuk tamu dalam negeri, November 2020 kita bandingkan ke Oktober 2020, ini jumlah tamu menginap mengalami peningkatan 11,84%, sedangkan untuk tamu menginap hotel berbintang secara man-to-man ini mengalami penurunan 26,56%. Dan secara total untuk gabungan dari keduanya itu masih terjadi peningkatan 11,28
26%. Nah, namun demikian kalau kita hitung secara Y on Y, ini mengalami penurunan. Untuk tamu dalam negeri menurun 19,99%. Untuk tamu luar negeri terjadi penurunan 96,59%. Dan gabungan dari jenis kedua tamu tersebut mengalami penurunan 34,59%. Selanjutnya kita lihat bagaimanakah kondisinya dengan hotel non-bintang. Hotel non-bintang untuk tamu dalam negeri secara man-to-man ini justru mengalami penurunan 1,41% untuk hotel non-bintang. Dan untuk tamu luar negeri ini mengalami peningkatan 74,50%. Dan secara total dari kedua jenis tamu tersebut, secara man-to-man ini mengalami penurunan 1,15%. Sedangkan secara Y on Y untuk tamu dalam negeri ini juga menurun 59,37%. Untuk tamu luar negeri menurun 98,26%. Dan gabungan dari dua jenis tamu itu secara Y on Y mengalami penurunan 64,10%. Selanjutnya kita maju terkait dengan jumlah tamu yang menginap kumulatif dari Januari sampai dengan November tahun 2020. Jumlah tamu yang menginap sampai bulan November ya, secara kumulatif itu tercatat 934.034 orang. Dan ini kalau kita pilah-pilah ya, menurut tamu dalam negeri maupun tamu luar negeri, juga kita pilah-pilah menurut hotel bintang dan non-bintang adalah sebagai berikut. Dari jumlah kumulatif tamu yang menginap sampai dengan bulan November 2020, sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, yang mencapai 934.034 orang, itu kurang lebih 36,85% itu menginap di hotel berbintang. Dan sisanya 63,15% itu menginap di hotel non-bintang. Dari hotel berbintang ini kita pilah-pilah lagi. Ya. Tamu dalam negeri tercatat 300.716 orang dan luar negeri tercatat 43.460 orang. Sedangkan yang menginap di hotel non-bintang, tamu luar negeri itu tercatat 26.562 orang dan tamu dalam negeri sebanyak 563.296 orang. Sehingga kalau kita gabungkan dari keduanya, hotel bintang dan non-bintang, ini untuk tamu luar negeri tercatat 70.022 orang dan tamu dalam negeri mencapai 864.012 orang. Dan selengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di bahan rilis. Selanjutnya kita akan bergeser ke statistik transportasi. Informasi yang bisa kita berikan dari statistik transportasi adalah gambaran jumlah penumpang. Baik penumpang yang datang maupun penumpang yang berangkat. Ini kalau kita bandingkan dengan kondisi akhir tahun 2019 dan awal tahun 2018,
terhadap kondisi November 2020 ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Tergambar dari grafik ini, yaitu adanya perkembangan yang melandai walaupun di akhir 2020 ada peningkatan, tetapi peningkatannya relatif tipis. Untuk penumpang yang datang secara man-to-man ini turun 17,16%, dan secara Y on Y ini turun 89,30%. Sedangkan untuk penumpang yang berangkat secara man-to-man turun 24,30%, dan secara Y on Y ini turun 90,10%. Gambaran untuk barang yang dibongkar ini fluktuatif, demikian juga barang yang dimuat ini fluktuatif. Untuk barang yang dibongkar secara man-to-man ini turun 23,95%, dan secara Y on Y turun 35,33%. Sedangkan barang yang dimuat juga kurang lebih sama, ya, dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Barang yang dimuat ini turun 5,32%, sedangkan barang yang dimuat secara Y on Y ini turun 122,55%. Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin melihat apa saja barang-barang yang dibongkar dan barang-barang yang dimuat di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Kami tampilkan 5 komoditi utamanya. Untuk barang yang dibongkar, diantaranya ada semen dengan tonase 98.102 ton. Yang kedua ada batu bara 52.593 ton. Ada BBM 23.783 ton. Ada pupuk yang mencapai 11,57 ton. Dan minyak goreng 3.548 ton. Sedangkan barang yang dimuat seperti biasa ada jagung dengan tonase 24.587 ton, ada konsentrat 8.105 ton, ada pasir besi 6.483 ton, ada bawang merah 6.136 ton, dan hewan ternak kurang lebih 1.389 ekor. Selanjutnya, kita juga ingin mengamati perkembangan terkait dengan transportasi udara. Transportasi udara, baik penumpang maupun barang. Untuk angkutan udara domestik, yaitu baik penumpang maupun barang, untuk penumpang yang datang, pergerakannya relatif membaik, ya, walaupun belum sebaik periode Januari, Februari, Maret, gitu, tapi pergerakannya sudah mulai menunjukkan peningkatan. Jumlah penumpang yang datang secara man-to-man ini naik 25,45%, dan secara Y on Y naik 48,59%. Hal yang sama ini terjadi juga di penumpang yang berangkat. Ada kecenderungan meningkat sejak bulan Juni sampai dengan November. Walaupun sekali lagi peningkatannya itu masih belum melampaui jumlah penumpang yang berangkat di periode Januari, Februari, dan Maret. Secara man-to-man untuk penumpang yang berangkat ini mengalami kenaikan 34,18%, dan secara Y on Y ini turun.
turun 50,18% secara Y on Y, karena memang di Novembernya itu cukup tinggi. Ini sama halnya dengan penumpang yang datang. Bagaimana perkembangan dengan barang itu? Ternyata pergerakannya untuk barang ya, relatif sama ya, dengan polanya relatif sama dengan tingkat kedalaman dan ketinggian yang agak berbeda ya. Memang yang paling dalam itu ada di kisaran bulan-bulan April ya, bulan Mei dan bulan Juni ya. Juli sudah mulai agak merambat naik ya. Untuk barang yang dibongkar, ini untuk angkutan udara yang domestik, ini turun secara mantuman, turun tipis 0,45%, dan Y on Y naik 48,80%. Sedangkan untuk barang yang dimuat, ini mantuman naik 13,96%, dan secara Y on Y ini turun 57,14%. Kita akan bergeser ke slide berikut ini berkenaan dengan angkutan udara dari penerbangan internasional. Untuk penumpang yang datang secara mantuman turun 13,14%. Dan Y on Y turun 88,96%. Sedangkan penumpang yang berangkat secara mantuman turun 50% dan Y on Y turun 99,98%. Ini gambaran untuk angkutan udara dari penerbangan internasional. Kondisinya agak sedikit berbeda. Kalau di penerbangan domestik itu peningkatannya cukup signifikan. Selanjutnya untuk barang yang dibongkar. Untuk barang yang dibongkar, ini tidak terdapat barang yang dibongkar, sehingga tidak bisa dilaporkan perkembangannya. Sedangkan untuk barang yang dimuat, di bulan November ini tercatat penurunan sebesar 100%, karena sama sekali di bulan November itu tidak ada barang yang dimuat. Hal yang sama juga tidak ada barang yang dimuat secara Y on Y. Dengan demikian, untuk barang yang dimuat, penerbangan internasional, baik mantuman maupun Y on Y, ini rata-rata turun 100%. Yang berikutnya kita bergeser ke statistik ekspor dan impor. Nilai ekspor NTB bulan November tahun 2020 ini tercatat 85,52 juta US dollar. Rincian nilai ekspor bulan November, ini kalau kita lihat menurut kelompok komoditinya dan negara tujuannya, diantaranya adalah untuk kode harmoni sistem atau kode HS2. Kode 26 itu kelompok komoditasnya adalah barang galian atau tambang non-migas. Itu nilai ekspornya mencapai 80,02 juta US dollar.
kalau di persentase terhadap total ekspor NTB bulan November itu mencapai kurang lebih 94% dari total ekspor. Itu dikirimkan ke Jepang, juga ke Cina. Kode HS 03 yaitu ikan dan udang, itu nilai ekspornya kurang lebih 3,27 juta US dollar. Dan secara persentase terhadap total ekspor NTB itu kurang lebih 4%. Negara tujuannya itu USA dan Singapura. Dan berikutnya untuk kode HS 08 dengan kelompok komoditi buah-buahan, kode HS 16 kelompok komoditi daging dan ikan olahan, serta kode HS 71 yaitu perhiasan dan permata, serta gabungan dari komoditi lainnya, itu persentasenya lebih kecil dibanding dengan kelompok komoditi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dengan tujuan negara ekspor diantaranya ada USA, ada Australia, ada Singapura, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya kalau kita lihat perkembangan ekspor NTB, total ekspor NTB di bulan November, ini kalau kita bandingkan dengan bulan Oktober 2020, ini mengalami penurunan 38,62%. Dan kalau kita hitung secara Y on Y, ini meningkat 159,85%. Selanjutnya kalau kita lihat menurut kelompok tambang dan non-tambang, ini ekspor tambang secara man-to-man mengalami penurunan 38,93%. Namun demikian secara Y on Y itu meningkat 180,29%. Sedangkan untuk ekspor non-tambang secara man-to-man itu mengalami penurunan 33,63% dan secara Y on Y itu meningkat 26,14%. Dan berikut ini adalah gambaran dari perkembangan ekspor NTB. Baik tambang, itu ada yang di bagian atas, dan yang non-tambang itu direpresentasikan oleh slide yang di bagian bawah. Dari sini kita juga bisa mengamati secara global bahwa ekspor kita sepanjang tahun 2020 ini masih lebih baik secara umum dibandingkan dengan ekspor kita sepanjang tahun 2019. Ya. Baik untuk tambang maupun non-tambang. Selanjutnya, bagaimana dengan impor NTB di bulan November ini? Impor NTB sepanjang bulan November 2020 itu mencapai 13,23 juta US dollar. Dari nilai impor sebesar itu dapat dijelaskan di dalam slide ini, komoditi atau kelompok komoditi yang kita impor dan asal negara. Untuk yang pertama, di kode HS 40, kelompok komoditi karet dan barang dari karet. Itu nilai impornya 5,10 juta US dollar. Atau setara dengan 39% dari total impor NTB.
Asal negaranya adalah dari Jepang, dari USA, Cina, dan beberapa negara lainnya. Dan yang kedua, kode HS 84 dengan kelompok komoditi mesin dan pesawat mekanik. Itu nilai impornya kurang lebih 4,86 juta US dollar atau setara dengan 36,72% dari total impor NTB. Asal negaranya itu dari USA, ada yang dari Australia, ada dari Singapura, dan beberapa negara lainnya. Untuk kode AS 73 yaitu benda dari besi dan baja, ini nilai impornya 1,12 triliun US dollar dan secara persentase dari total impor mencapai 8,43%. Itu negara asalnya dari Australia, dari USA, juga dari Italia dan beberapa negara lainnya. Dan untuk kode AS 87, 38, 27, 85 dengan kelompok komoditi kendaraan dan bagiannya, berbagai produk kimia, juga bahan bakar mineral serta mesin atau peralatan listrik, ini memiliki nilai impor yang lebih kecil dari nilai yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dengan negara asal ada yang dari Cina, ada dari USA, ya, dan juga dari Singapura dan beberapa negara lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melihat perkembangan impor NTB secara man-to-man, di bulan November ini mengalami penurunan 58,05%. Begitu juga kalau kita amati secara Y on Y juga mengalami penurunan 36,46%. Dan di slide berikutnya kita juga bisa lihat perkembangan impor kita 2 tahun terakhir. Ya. Yang hijau adalah perkembangan impor sepanjang tahun 2019. Yang lain cat warna biru itu perkembangan impor kondisi tahun 2020. Walaupun nampak adanya fluktuasi di dalam impor kita, namun secara umum impor kita masih lebih tinggi di 2020 ini kalau kita bandingkan dengan keadaan 2019 yang lalu. Nah, dari perkembangan ekspor dan impor, ya, dapat kita lihat neraca perdagangan NTB sampai dengan bulan November. Total neraca perdagangan kita sampai dengan bulan November 2020 ini mengalami surplus. Ya. Mengalami surplus 262,52 juta US dollar. Dan perjalanan sampai dengan 11 bulan dalam tahun 2020 ini secara umum NTB neraca perdagangannya surplus. Itu direpresentasikan oleh grafik yang berwarna hijau dan hanya terdapat 3 bulan yang neraca perdagangan kita defisit, yaitu di bulan Januari, bulan Maret, dan bulan April. Nah, dengan demikian secara kumulatif atau secara total sampai dengan bulan November, neraca perdagangan NTB mengalami surplus. Yang berikutnya akan kami sampaikan rilis terkait dengan pola distribusi atau yang sering disebut dengan Poldis Perdagangan 2020.
Dan ini rilis yang terakhir, dan rilis terkait dengan Poldis ini adalah rilis yang kita lakukan setiap tahun sekali. Ini adalah untuk memotret pola distribusi perdagangan sepanjang tahun 2019 yang lalu. Dan dipotret pada kurang lebih pertengahan tahun 2020. Di dalam slide ini kami jelaskan untuk memberikan landasan pemahaman yang lebih baik, karena rilis tentang pola distribusi atau Poldis ini hanya setahun sekali dirilis angkanya. Maka beberapa penjelasan ini semoga bisa memberikan pemahaman yang bisa mendasari penjelasan-penjelasan yang akan kami sampaikan berikutnya. Pola distribusi barang atau Poldis itu menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu komoditas atau commodity flow, mulai dari produsen sampai di konsumen pada suatu wilayah. Apa tujuan dari pola distribusi perdagangan? Yang pertama, kita ingin mendapatkan pola distribusi perdagangan. Dari sana, kita juga bisa melakukan analisis terkait dengan pola utama distribusi perdagangan. Serta dengan Poldis ini kita bisa memperoleh total margin perdagangan dan margin pengangkutan atau disingkat dengan MPP. Atau juga dalam istilah lain kita mengenal dengan trade and transport margin. Dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir. Apa kriteria untuk menentukan komoditas Poldis? Komoditas Poldis ditentukan menjadi komoditas strategis atas pertimbangan bahwa komoditas tersebut merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Komoditas tersebut memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi secara nasional. Dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar di dalam pembentukan produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto. Komoditas yang disurvei di tahun 2020 dari pertimbangan-pertimbangan untuk kriteria tadi itu adalah satu, komoditinya beras. Yang kedua, cabai merah. Yang ketiga, bawang merah. Dan yang keempat, daging ayam ras. Nah, dari kriteria tadi ditemukan jenis komoditinya, dan komoditi inilah yang kita lakukan pengamatan di dalam survei sepanjang 2019 yang dipotret pada pertengahan tahun 2020. Dari pola distribusi perdagangan beras di Provinsi NTB, inilah pola utama distribusinya. Ya. Dari produsen ke pedagang eceran, dari pedagang eceran ke konsumsi akhir. Dengan demikian, rantainya hanya ada dua, sampai di konsumen akhir. Dan di slide sebelah kiri juga Bapak Ibu bisa lihat di sana itu direpresentasikan oleh garis yang tebal, yaitu dari penggilingan padi itu langsung ke pedagang eceran, itu secara total kurang lebih ada 26%.
dan selanjutnya itu masuk ke rumah tangga mencapai 64,93%. Dan dari sini juga tergambar jadi wilayah penjualan ke luar provinsi. Jadi beras yang berasal dari NTB itu dijual kemana saja gitu. Ternyata dari pola distribusi barang itu kita mengamati ada 50,74% itu dijual ke Jawa Timur. Dan 34,83% itu dijual ke Nusa Tenggara Timur. Dan juga ada yang dijual ke Bali itu kurang lebih 14,43%. Nah, namun demikian kalau kita lihat dari grafik ini atau dari flowchart ini, di sebelah kiri yang berwarna ungu itu ternyata ada wilayah pembelian beras yang dilakukan oleh NTB. Ada beras kemasan, ya, beras premium itu yang berasal dari Bali, itu yang masuk ke NTB. Dan untuk beras sejenis tidak ada dari tempat lain yang masuk kecuali dari Bali. Mungkin Bali juga masuk dari tempat lain, ya. Bisa juga masuk dia dari Surabaya, tapi terminal terakhir yang masuk ke NTB itu dari Bali. Maka kami mencatatnya beras masuk dari Bali. Dan selanjutnya dari pola distribusi ini kita ketahui margin atau MPP-nya itu mencapai 4,01%. Trade and Transport Margin. Dan kita bergeser ke slide berikutnya. Inilah gambaran dari perdagangan, margin perdagangan dan pengangkutan atau disebut atau disingkat dengan MPP untuk beras di seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Yang grafik batang berwarna merah itu adalah provinsi-provinsi yang pola distribusi utamanya itu melalui 4 rantai. 4 rantai. Dari mulai produsen sampai dengan konsumen akhir. Yang berwarna kuning itu adalah provinsi-provinsi yang pola distribusinya itu melalui 3 rantai. Sedangkan yang hijau itu adalah yang pola distribusinya melalui 2 rantai. Di mana salah satunya adalah NTB itu pola distribusinya 2 rantai. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, serta besaran margin perdagangan dan margin pengangkutannya. Ya. Di Jakarta ini memiliki margin yang sangat tinggi, ya. Baik perdagangan maupun pengangkutan, itu secara total mencapai 37,67%. Dan secara berturut-turut sampai di NTB. Yang berikutnya kita bergeser ke pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi NTB. Ini agak berbeda dengan pola utama distribusi untuk komoditi beras. Kalau cabai merah di NTB itu melalui 3 rantai, yaitu dari produsen, ini masuk dulu ke pedagang pengepul itu didistribusikan ke pedagang pengecer, dan pedagang pengecer langsung ke konsumen akhir. Ya. Untuk pola distribusi ini di NTB itu MPP-nya mencapai 35,31%. Ya. Dan tentu saja semakin panjang rantainya, itu marginnya juga akan semakin
tinggi karena di setiap titik dari pola itu dia akan mengambil margin. Dan polanya seperti slide di sebelah kirinya, ya. Tergambar itu dicerminkan dari slide yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna tebal. Itulah menggambarkan pola utama dari distribusi cabai merah di NTB. Dari produsen itu masuk ke pedagang pengepul, ya. Itu kurang lebih dari total produksinya itu mencapai kurang lebih 44%. Dari pedagang pengepul itu lari ke pedagang eceran, ya, itu kurang lebih 28%. Dan dari pedagang eceran itu masuk ke rumah tangga atau ke konsumen akhir itu kurang lebih 77%. Ya. Dan bagaimana gambaran dengan provinsi lain di Indonesia? Ini bisa dilihat di slide berikut ini. Ya. Inilah margin perdagangan dan margin pengangkutan dari cabai merah menurut provinsi di Indonesia. Sekali lagi untuk cabai merah, NTB itu masuk di 3 rantai pola utama distribusinya. Karenanya grafiknya berwarna kuning. Dan untuk cabai masih ada beberapa provinsi yang hanya 2 rantai pola distribusinya. Dan ada juga beberapa provinsi yang menggunakan 4 rantai dalam pola distribusinya. Ditunjukkan oleh poligon yang berwarna merah. Ya. Untuk Kalimantan Tengah yang menggunakan pola distribusi 4 rantai, itu ternyata marginnya cukup tinggi, yaitu mencapai 98,69% dari hampir 2 kali lipat dari harga di tingkat produsen. Selanjutnya kita bergeser ke pola distribusi bawang merah. Untuk bawang merah, pola distribusi di NTB itu juga menggunakan 3 rantai. Dari produsen itu lari ke pengepul, dari pengepul itu lari ke pedagang eceran, dari pedagang eceran masuk ke konsumen akhir. Dengan 3 rantai ini MPP mencapai 22,85%. Dan secara flowchart-nya itu Bapak Ibu bisa lihat di slide yang sebelah kiri direpresentasikan oleh garis yang berwarna tebal. Dari produsen itu lari ke pedagang pengepul kurang lebih 92%. Dari pengepul itu dikumpulkan oleh pedagang eceran. Ya. Dan pedagang eceran itu lari ke rumah tangga. Lari ke rumah tangga. Beberapa arus distribusi bawang merah NTB itu, flow-nya juga dari survei ini tergambarkan kemana sajakah bawang merah NTB itu dipasarkan atau dijual. Ternyata dijual ke Jawa Timur itu kurang lebih ada 56,41%. Ke Jawa Tengah ada 21,37%. Ke Kalimantan Selatan kurang lebih 9,48%. Ke Sulawesi Selatan 4,00%. Ke Jawa Barat 3,60%. DKI Jakarta ada 1,97%. Ada yang ke Papua 1,47%. Dan ke Bali 1,36%. Ke Yogyakarta 0,33%. Namun demikian,
Walaupun kita di NTB itu menjadi produsen dari bawang merah, dari pola distribusi juga tergambar ternyata pada saat-saat paceklik di mana kita sedang tidak memproduksi bawang merah, ternyata kita itu membeli bawang merah dari luar provinsi. Ini 100% bawang yang masuk ke NTB itu datang dari Jawa Tengah. Ini yang sudah terindikasi, jadi manakala di NTB booming bawang merah, ketika panen raya bawang tiba, sebagian bawang kita itu lari ke Brebes, dan pada saat kita paceklik bawang, dari Brebes dikirim kembali ke NTB. Yang berikutnya bisa kita lihat seperti apa margin perdagangan dan pengangkutan bawang merah di Indonesia. Ya. Secara umum provinsi-provinsi di Indonesia itu menggunakan 3 rantai, tetapi ada kurang lebih 5 provinsi yang melakukan atau memiliki pola distribusi itu 4 rantai. Di antaranya ada Jawa Timur, ada Gorontalo, ada Aceh, ada Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Dan hanya ada 1 provinsi yang menggunakan 2 pola distribusi, yaitu di Jambi. Secara umum rata-rata menggunakan 3 rantai pola distribusi. Selanjutnya bagaimana dengan komoditi yang terakhir, yaitu dengan daging ayam ras. Daging ayam ras untuk di NTB hanya menggunakan 2 pola distribusi atau menggunakan 2 rantai perdagangan, yaitu dari produsen langsung ke pengecer dan pengecer didistribusikan ke konsumen akhir. Dan rantainya itu tergambar di slide sebelah kiri dan direpresentasikan oleh garis yang berwarna tebal. Dari 2 rantai perdagangan ini, margin perdagangan dan margin pengangkutan atas komoditi daging ayam ras di NTB itu memiliki MPP 29,16%. Dan kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, gambarannya adalah seperti slide berikut ini. Untuk daging ayam ras, tidak satupun provinsi di Indonesia yang menggunakan pola distribusi 4 rantai. Rata-rata dengan 3 rantai dan 2 rantai. Untuk distribusi daging ayam ras, NTB menggunakan 2 rantai. Itu dicerminkan oleh poligon yang berwarna hijau dengan MPP 29,16%. Sedangkan Kalimantan Utara atau Kaltara ini menggunakan 3 rantai dengan MPP mencapai 82,93%. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi harga di tingkat konsumen akhir. Demikianlah yang dapat kami sampaikan rilis pada hari ini, yang kami akhiri dengan rilis tentang statistik pola distribusi dari 4 komoditi utama: beras, cabai merah, bawang merah, juga daging ayam ras. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu, utamanya para pengambil kebijakan. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail, bisa ditanyakan melalui media sosial kami, juga melalui email resmi kami, dan akan kami respons sesuai dengan kondisi data yang kami miliki.
Demikian saya akan akhiri rilis pada hari ini. Apabila ada kesalahan di dalam rilis, mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.